Duncan tertawa, kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu gadis kecil ini sebenarnya. Jika dia bisa menyelamatkan Hari dan mencoba meredakan kemarahan publik, itu akan menjadi bantuan bagi saya. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir setengah mati. Mengatakan bahwa Duncan meratap, Zachary yang mati, Jesse Martinez yang mati. Dan juga melibatkan puluhan gadis muda yang dianiaya, begitu banyak kasus kehidupan manusia. Ini benar-benar kasus yang luar biasa bagi seluruh departemen kepolisian dan penegak hukum di kota. Marshall berkata, hal baiknya adalah gadis-gadis muda itu tidak hilang di New York. Ini, kamu masih bisa memaafkan dirimu sedikit. Mengatakan itu Marshall mengingatkan, tapi Duncan, kamu harus menemukan cara untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu. Anda tidak bisa membiarkan situasinya semakin memburuk. Ya. Duncan berbicara, saya akan mengadakan pertemuan pagi dengan mereka sebentar lagi. Dan sikapnya harus jelas, tidak peduli apa, tidak ada yang bisa mati lagi di New York karena masalah ini. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang bawahan mendorong pintu tanpa mengetuk dan berkata dengan panik. Inspektur, sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika Duncan mendengar ini, kepalanya berdengung dengan rasa sakit yang tajam. Dia pikir sarafnya cukup besar, tapi dia tidak menyangka akan disiksa. Menjadi gangguan saraf dengan kata-kata, sesuatu yang besar telah terjadi. 4 kata ini, entah sudah berapa kali dia dengar. Tetapi setiap kali setelah mendengar, sarafnya harus menderita kehancuran dan rangsangan. Jadi dia hanya bisa bertanya, apa masalahnya lagi? Bawahan itu berkata dengan panik. Seseorang menemukan selusin mayat mengambang di mulut Sungai Louis. Masing-masing badan diikat ke pelampung, badan juga dirantai dengan timah yang ditenggelamkan di air. Pembunuhnya sengaja membiarkan mereka mengapung kurang dari 1 meter dari permukaan. Pagi-pagi sekali, sebuah perahu melihat sekelompok benda bergoyang-goyang di air. Dan meskipun itu adalah beberapa ikan besar, hanya untuk menemukan semua orang mati. Astaga! Duncan berdiri, dan berkata, bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Apakah yang mati sudah diidentifikasi? Sudah dikonfirmasi. Bawahan itu berkata dengan sangat gugup. Polisi terdekat telah mengirim orang, setelah penyelidikan awal di tempat kejadian. Dapat ditentukan bahwa orang mati hampir semua pejabat dan bangsawan dari keluarga besar. Di antara mereka adalah pewaris dari keluarga agunan Rout. Dan putra tertua dari keluarga Louis. Keluarga Brandon, menantu laki-laki keturunan bangsawan Inggris. Laporan dari bawahannya membuat Duncan geram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Zachary dan Jesse meninggal, begitu banyak mayat tiba-tiba ditemukan di New York, dan semuanya adalah pejabat. Dia tanpa sadar bertanya, apakah ahli patologi forensik sampai di sana? Bawahan itu menjawab, ya, bahkan FBI telah menerima angin dan mengirim orang untuk menyelidiki. Duncan bertanya dengan wajah hitam, kapan orang-orang ini mati? Tadi malam. Bawahan itu menjawab begitu saja. Pemeriksa mengatakan waktu kematian tidak lebih dari 8 jam. Sialan! Duncan berkata tanpa berpikir, pasti geng yang sama yang membunuh Zachary. Setelah mengatakan itu, dia segera memerintahkan. Cepat dan minta mereka semua memindahkan mayat ke kamar mayat pusat otopsi. Jangan biarkan media apapun mendekat, dan jangan biarkan siapapun memberikan wawancara media. Jika ada yang berani diam-diam memberikan informasi kepada media, sekali tertangkap, saya tidak akan mengampuni mereka. Bawahan itu berkata, saya akan berbicara dengan mereka sekarang. Bawahan itu berbalik dan pergi, dan Duncan membanting asbak ke tanah. Dan asbak kaca langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, hatinya sudah terbakar amarah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia baru saja mengatakan bahwa untungnya kematian ini tidak terjadi di New York. Gema kata-kata di ruangan ini belum sepenuhnya hilang, dan segera dia mendapat berita ini. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa orang-orang ini akan berani bermain begitu besar di New York. Yang sama sekali tidak menempatkan NYPD di mata.
Ini mengingatkannya pada apa yang terjadi pada Departemen Kepolisian Tokyo beberapa waktu lalu. Pada hari-hari kekacauan Tokyo, Departemen Kepolisian Tokyo seharusnya menghadapi situasi yang sama seperti dia sekarang. Memikirkan hal ini, dia ingat Raya Sucipto yang memasuki negara itu bersama Daron dan Sinta. Dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah kali ini hasil karya Raya lagi? Oke. Lalu aku akan pergi dan menemuinya. Mari kita lihat seberapa mampu dia sebenarnya. Dengan keputusan yang bulat, Duncan mengangkat telepon meja, memutar nomor pendek, dan memerintahkan. Katakan pada tim kedua untuk bersiap-siap, kita akan pergi dalam 2 menit. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan menemukan bahwa teleponnya masih menyala. Jadi dia mengambilnya dan berkata kepada Marshall. Marshall, saya memiliki beberapa urusan mendesak untuk diurus, mari kita tinggalkan untuk saat ini. Marshall berkata, Duncan, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menyembunyikan masalah ini. Karena tidak akan lama lagi si pembunuh pasti akan mengambil inisiatif untuk merilis video dan bukti dengan selusin orang ini. Duncan bertanya, maksudmu orang-orang ini, seperti Zachary, telah melakukan banyak hal yang tidak berbudi? Pastinya. Marshall membuka mulutnya dan berkata, meskipun pembunuh di balik layar itu kejam, tapi jujur. Apa yang mereka lakukan, juga dianggap menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, menghapus kekerasan. Jadi saya percaya bahwa mereka tidak akan membunuh tanpa alasan, sekali terbunuh. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini pasti sangat jahat. Mengatakan bahwa Marshall menambahkan, dengan gaya tindakan mereka, masalah ini pasti akan terungkap pada waktu yang tepat. Dan pada saat itu semua orang pasti akan tahu, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya untuk saat ini. Lebih baik berinisiatif mengumumkannya ke publik secara terbuka dan jujur. Duncan menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya, dampak dari insiden ini pada NYPD benar-benar terlalu buruk. Sekarang diumumkan, saya khawatir itu akan segera menjadi berita utama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, wali kota dan anggota dewan semua akan menelepon, lalu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah itu, dia menambahkan, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan dengan pasti. Jadi saya harus meninggalkan kantor polisi dulu, kalau ada skandal yang benar-benar terungkap nanti. Biarkan sutradara pergi dan menjelaskan kepada media massa, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menyembunyikan gelombang. Saya akan pensiun, saya tidak ingin mengatakan apapun untuk menjadi musuh publik sebelum pensiun. Marshall kemudian berkata, itu masuk akal, ada baiknya menghindari beberapa benar dan salah. Kalau begitu perhatikan keselamatan, kita akan menghubungi lagi jika ada apa-apa. Oke. Duncan menutup telepon, lalu buru-buru mengemasi barang-barangnya dan buru-buru meninggalkan kantor polisi. Dia baru saja masuk ke mobilnya dan siap untuk pergi ke perkebunan keluarga Fei. Saat ponselnya menerima notifikasi push. Judul tweet itu mengejutkan matanya. 13 pembunuh yang terkait dengan Zachary Fei di New York dieksekusi oleh pasukan misterius tadi malam. Dia buru-buru mengklik tweet dan ngeri menemukan bahwa pihak lain telah diekspos. Banyak lagi video yang terkait dengan pelecehan, dan protagonis dari video ini bukan lagi Zachary Fei. Tapi 13 orang mati yang ditemukan di Sungai Louis hari ini. Ke-13 orang ini, dibandingkan dengan perilaku Zachary, hanya bisa dikatakan lebih dari sebelumnya, kekejaman sarananya keterlaluan. Dan di akhir video sadis mereka adalah video yang diambil di laut larut malam. Dalam video tersebut, ke-13 orang tersebut dieksekusi, seperti siomay. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.